Pernah nggak sih kepikiran, kalau semua orang paham literasi keuangan, nggak ada yang kejerat utang pinjol, nggak ada yang kejebak sama judol, apakah dunia ini bakalan jadi lebih baik? Apakah nggak ada lagi orang miskin? Atau justru, sistem yang sekarang ini udah berjalan bakalan jadi kacau? Karena kalau dipikir-pikir, kenapa literasi keuangan nggak diajarin di sekolah? Padahal ini ilmu dasar banget buat bekal kita bertahan hidup dewasa nanti. Bukannya diajarin budgeting personal atau investasi. Kita malah diajarin rumus yang kalau gue pikir-pikir tuh jarang banget kepake di kehidupan sehari-hari. Coba deh, jika X adalah jumlah barang dan Y adalah total harga, maka kepake gitu. Dan yang lebih miris, banyak yang ngerasa kalau keuangannya udah cukup oke, hanya dengan karena mereka bisa healing tipis-tipis, habis itu dicicil 3 bulan. Tapi di saat yang sama mereka juga bingung, kenapa gaji mereka habis terus-terusan, tabungan kosong, bahkan cicilan nambah terus. Jadi kita coba buat bedah fenomena ini. Karena semakin kalian sadar, ternyata banyak banget jebakan-jebakan keuangan yang udah disiapin dengan sangat rapi. Disclaimer dulu, konten ini gue buat berdasarkan riset personal dan keresahan gue aja. Jangan ditelan mentah-mentah, tetap kritis dan sesuaiin sama kondisi kalian. So, kita masuk ke segmen yang pertama. Kenapa literasi keuangan nggak diajarin di sekolah? Jawaban simpelnya, kalau semua orang melek finansial, siapa yang bakalan ngutang? Siapa yang bakalan ambil cicilan bertahun-tahun buat barang yang setiap tahunnya itu malah nyusuk? Harganya malah berkurang-kurang terus. Basicnya, literasi keuangan itu bukan cuma sekedar nabung atau investasi aja. Ini soal pola pikir. Kalau sejak kecil kita udah diajarin literasi keuangan yang baik, yang bener, maka semakin sedikit orang-orang yang bisa kejebak sama lifestyle konsumtif. Ada beberapa industri yang benar-benar bisa goyang, pinjol mulai sepi, nggak ada yang apply, dan mungkin kelas-kelas motivator yang ngajarin cepet kaya, itu nggak akan laku lagi. Makanya, sistem yang sekarang ada, itu bukan ngajarin kalian buat jadi kaya, tapi buat mastiin kalian tetap di situ-situ aja. Dan ini permainan pertamanya. Siapa di sini yang masih mikir kalau pay letter, pinjol itu adalah alat bantu keuangan? Faktanya, semakin kalian kejebak sama utang-utang konsumtif, semakin kalian memperkaya para provider pinjol dan pay letter ini. Kalian mungkin pernah lihat promo atau iklan gadget dengan cicilan 10.000 per hari. Sekilas ini kelihatan murah banget. Tapi kalau dihitung setahun, itu jumlahnya mungkin bikin kalian mikir ulang. Mereka nggak mau kalian sadar kalau cicilan yang kecil-kecil dan panjang itu sebenarnya jadi bunga yang gede banget. Malah bikin harga yang kalian bayar itu lebih mahal. Makanya pay letter dibikin, bukannya buat ngebantu kalian, tapi buat mastiin kalau kalian tuh ngerasa mampu beli barang apapun dengan plafon keuangan yang sebenarnya kalian gak punya. Kalau ada yang bilang, ya karena gaji saya kurang, makanya saya pakai pay letter. Pertanyaannya, kenapa lifestyle seringkali lebih mahal daripada kebutuhan pokok kalian? Apakah ini benar-benar pure gara-gara income yang kurang? Atau memang kita didesain untuk merasa kurang, biar kita jadi konsumtif? Kalian pernah gak sih lihat influencer yang pamer saldo miliaran, mobil mewah, liburan ke luar negeri? Mereka cuma bilang ini hasil kerja keras dan mindset sukses. Terus mereka jualan seminar ke kalian supaya kalian bisa ikutan sukses kayak mereka. Pertanyaan simpelnya, kalau benar-benar mereka itu kaya, sukses, kenapa masih perlu jualan kelas? Apa jangan-jangan kekayaan mereka itu hasil dari uang kalian? Jadi sebelum kalian beli kelas-kelas berbayar, coba kalian pikir benar-benar deh, ini bisnisnya benar atau enggak? Kalau caranya memang segampang itu, kenapa enggak semua orang berhasil? Yang keempat, ganti gadget setiap tahun. Pasti ada aja orang yang rela buat beli HP baru, update terus setiap tahunnya. Padahal HP-HP lama mereka itu masih layak banget buat dipakai. Mungkin bedanya cuman kayak di resolusi kamera atau model-model baru aja. Tapi kenapa banyak banget yang tetap kegoda buat ganti HP? Apalagi kayak menjelang akhir tahun, diskon gede-gedean, atau menjelang hari raya. Kayaknya harus ada ritual ganti HP baru. Ternyata ini bukan sekedar tentang produk yang baru aja, tapi ada permainan psikologis di dalamnya. Jadi mereka bikin kalian ngerasa ketinggalan kalau nggak pakai model
terbaru. Dan ini bukan cuma kebetulan. Coba deh, kalian bayangin. Kalau semua orang itu beli HP kalau HP lama mereka benar-benar udah rusak, udah nggak bisa dipakai, ya industri ini bakal kehilangan banyak omset. Makanya mereka selalu mastiin kalau kalian itu butuh untuk upgrade gadget. Terus kalian pikir siapa lagi yang diuntungin? Yang pertama udah pasti para industri pemain gadget. Yang kedua ya aplikasi-aplikasi kayak paylater, pinjol, masuk ke segmen yang kelima. Mungkin gak sih dunia ini isinya orang-orang yang gak konsumtif? Bayangin kalau semua orang itu cerdas finansial, punya literasi keuangan yang baik. Gak ada tuh yang beli-beli boneka viral yang harganya tuh gak make sense banget. Gak ada yang kejebak utang konsumtif. Gak ada lagi tuh yang beli kelas-kelas motivasi tentang cara buat jadi kaya. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin banyak industri yang bakalan goyang. Sekarang ini kita hidup di zaman dimana ekonomi itu benar-benar bergantung sama orang-orang yang konsumtif. Dan yang paling pasti, orang-orang yang selama ini ngambil keuntungan dari kegoblokan finansial itu bakal kehilangan market. Jadi kalau kalian ngerasa ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang salah sama sistem ini, kalian nggak sendirian. Dan pertanyaannya, kalian masih mau jadi bagian dari game ini? Atau kalian udah punya pandangan yang berbeda sekarang? Dan pada akhirnya, pilihan selalu di tangan kita sendiri. Kalian mau terus ada di lingkaran ini, atau belajar caranya buat keluar? Karena ujung-ujungnya, semakin kalian nggak paham soal literasi keuangan, kalian bakal semakin kejebak. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gua Marjulis Ciapari, sampai ketemu di video selanjutnya.